salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja Angkatan 2 PPG Daljab tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong penguji ujian kinerja Angkatan 2 PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sebastian Sulemo. Saya salah satu guru PNS yang mengajar di SD Pura, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 untuk memenuhi ujian kinerja dengan mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran ke-1. Nah, untuk selanjutnya saya langsung melaksanakan pembelajaran bersama siswa kelas 5 SD Kurang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Sekali lagi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bentar, masih semangat. Baik, saya mau cek kehadiran dulu. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Luar biasa, kelas 5 ini anak yang rajin, pintar, semangat lagi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebagai orang beriman kita patut bersyukur. Kepada yang bertugas dipersilakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami mau mengikuti pelajaran. Lindungilah kami, semoga pelajaran kami lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah doa, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Baik, pertama kesepakatannya, saat pembelajaran tidak boleh keluar masuk kelas. Setuju? Setuju. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Perhatikan baik-baik. Mulai dari gambar 1 sampai gambar 4. Apa yang kita lihat pada gambar tersebut? Nanti ada pertanyaan berkaitan dengan gambar yang telah ditampilkan di slide papan tulis. Sekarang perhatikan pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat hewan seperti pada gambar yang telah kalian lihat tadi? Pernah, Pak. Pernah. Di mana? Di sawah lihat elang. Kosong. Pernah lihat kucing. Kucing di mana? Di rumah. Ya, di rumah ya. Semua binatang yang pernah kalian lihat kita ketemui pinggir jalan ya. Kemudian di sawah. Lalu yang kedua, apa yang kalian tahu tentang hewan tadi? Mempunyai kaki dan sayap. Mempunyai kaki dan sayap. Tepuk tangan dulu untuk Randy. Ryan. Berpindah tempat. Bisa berpindah tempat. Tepuk tangan dulu untuk Ryan. Jadi benar semua jawaban yang kalian jawab. Mengapa hewan tersebut bisa berpindah tempat? Ada. Karena mereka mempunyai alat gerak seperti kaki. Mereka mempunyai alat gerak seperti kaki. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Randy. Mempunyai sayap untuk terbang. Mempunyai sayap untuk terbang. Tepuk tangan dulu. Jadi hewan tersebut bisa berpindah tempat
organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, muatan materi dalam pembelajaran hari ini adalah apa yang pertama ada? Bahasa Indonesia. Yang kedua, Ilmu pengetahuan alam. lalu apa materi pokok yang kita pelajari hari ini? Ryan, Menentukan ide pokok. Randy? Alat gerak hewan dan manusia. Iya, betul sekali apa yang telah kalian baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menguraikan ide pokok paragraf dengan baik dan benar. Lalu tujuan yang kedua, melalui aktivitas LKPD, siswa dapat menguraikan ide pokok dari teks bacaan organ gerak hewan dan manusia dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mari melihat lagi ada gambar di layar slide. Perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, ada 3 pertanyaan berkaitan dengan gambar tadi. Yang pertama, coba kalian ceritakan apa ilustrasi dari gambar yang pertama? Ada yang bermain bola. Ada yang bermain bola. Betul tidak ada yang bermain bola? Betul. Apalagi, Eva? Ada yang sedang meloncat. Ada yang sedang meloncat. Betul ya? Rama? Bermain voli. Ada yang sedang bermain voli. Semuanya benar jawaban kalian ya. Kita masuk kepada gambar ilustrasi 2. Coba kalian ceritakan. Tentang apa gambar itu tadi? Ada Kelinci sedang makan. kelinci sedang makan. Randy? Ada yang memberi makan kelinci. Iya, ada yang memberi makan kelinci. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita coba bisa melihat apa arti dari gambar itu. Sekarang yang ketiga, mengapa pada gambar ilustrasi dasar mereka bisa bergerak? Randy? Karena mempunyai alat gerak. Karena mempunyai alat gerak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi, mengapa pada gambar ilustrasi di atas mereka bisa bergerak? Karena mempunyai alat gerak. Ada yang mau menambahkan lagi, Ryan? Karena mempunyai organ gerak seperti kaki. Karena mempunyai organ gerak seperti kaki. Luar biasa ya. Ada Karena mempunyai alat gerak seperti tangan. mempunyai alat gerak seperti tangan. Ada yang mau menambahkan lagi? Baik, semua jawaban kalian itu benar ya. Jadi mereka bisa bergerak karena mempunyai alat gerak seperti kaki. Ya, kelinci bisa bergerak karena punya kaki. Manusia bisa jalan karena punya kaki. Saya lihat kamu kurang semangat. Kita yel-yel dulu ya. Kelas 5. Semangat, terampil, keren, hebat, yes, yes, luar biasa. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik, saya akan membagikan materi bahasa Indonesia dulu ya. Sudah dapat semua materinya? Ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan banyak informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Dari berbagai informasi tersebut, hanya ada satu informasi yang merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis. Informasi utama itulah yang disebut apa? Ide pokok. Ide pokok atau apa? Gagasan pokok. Gagasan pokok. Nah, dalam sebuah teks terdapat 2 jenis kalimat. Ada kalimat apa yang pertama? Ryan? Kalimat utama. Ada kalimat apa lagi? Ada Kalimat penjelas. ya kalimat penjelas atau kalimat apa dia? Pendukung. Baik. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari sebuah teks. Kalimat penjelas atau kalimat kembang adalah kalimat yang menjabarkan lebih rinci tentang inti dari sebuah teks. Jadi pada umumnya kalimat penjelas memberi informasi tambahan terkait masalah utama. Selanjutnya kita membaca bersama-sama organ gerak manusia dan hewan. 1, 2, 3. Organ
baik-baik perintah pada LKPD tersebut. Waktu dari sekarang untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Ada kesulitan ya? Ada kesulitan? Bagaimana LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Baik, dikumpulkan LKPD-nya. Karena kalian telah mengumpulkan LKPD, Pak Guru bertanya dulu terkait dengan jawaban yang ada pada LKPD, aktivitas yang telah kamu lakukan. Di pokok paragraf kedua, angkat tangan. Ryan. Gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Apa kalimat pengembangnya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dengan adanya organ gerak baik pada manusia dan hewan, dapat berguna untuk berlari, melompat, berenang, dan lainnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Terima kasih sudah mengerjakannya dengan baik untuk LKPD-nya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, mari amati video berikut. Lihat baik-baik ya. Adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama dan kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Tentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. 4. Tentukan ide pokoknya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Selanjutnya, bedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Karena kalian telah mengamati video, kita sekarang membentuk kelompok diskusi dengan menghitung 1 sampai 4. Mulai. 3. Oke, silakan berada dalam kelompok masing-masing. Yang di kelompok 1 berada di kelompok 1 ya. Nomor 1, nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian sudah berada di kelompok masing-masing, saya beri nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok ide pokok. Mana? Ini kelompok ide pokok. Lalu yang kedua, kelompok gagasan pokok. Ini ya. Yang ketiga nama kelompoknya kelompok pokok pikiran. Dari materi video yang telah dipelajari tadi, tuangkan di dalam lembar diskusi tersebut. Silakan. Ada yang kesulitan? Oke, silakan ya dikerjakan. Masukkan pikiran. Seperti apa mau menjawab ini ya? Silakan. Saya harus aktif semua. Silakan. Ada yang kesulitan? Silakan ya. Apa jawabannya? Yang mana? Ada kesulitan kan? Silakan saling jawabannya apa? Ya. Silakan ditulis. Ya. Waktu untuk diskusi selesai. Selanjutnya, anak-anak menyampaikan hasil diskusinya. Setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan di depan. Tetapi untuk kita lebih semangat lagi, saya mau lihat bagaimana yel-yel dari kelompok ide pokok dulu.
Silakan. 1, 2, 3. Ide pokok. Semangat, semangat, semangat. Yes. Saya mau cek dulu bagaimana yel-yel dari kelompok gagasan pokok. Keren, keren, keren. Luar Iya, biasa. luar biasa. Sama dengan dulu yel-yel dari kelompok pokok pikiran. Terampil, keren, hebat, luar biasa. Oke, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok ide pokok. Silakan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok ide pokok. Ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Iya. Terima kasih. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ide pokok. Selanjutnya kita ke kelompok gagasan pokok. Fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Iya, luar biasa dari kelompok gagasan pokok. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kelompok pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok bacaan. 1. Membaca teks dengan sungguh-sungguh. 2. Membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Ide pokok biasa kita tentukan melalui kalimat utama pada sebuah teks. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pokok pikiran. Ya, semua sudah mempresentasikan dengan benar untuk poin-poin yang didiskusikan di tiap-tiap kelompok. Semua jawabannya benar. Apa itu ide pokok? Apa itu ada? Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Betul sekali. Merupakan topik utama yang dibahas pada suatu teks. Apa fungsi dari ide pokok? Bulan. Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ya, memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Lalu, cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, Econ. Membaca teks dengan sungguh-sungguh. Membaca teks dengan sungguh. Yang kedua, ya, Membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. harus bisa membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, Ide pokok biasanya kita tentukan melalui kalimat utama pada suatu teks. iya, ketika kita sudah menemukan kalimat utama suatu teks, dengan mudah kita akan menentukan ide pokok. Lalu yang keempat, kosong. Menemukan ide pokok di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal dan akhir paragraf. Iya, betul sekali. Baik, kalian telah berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, saya bagi-bagikan materi IPA untuk kalian. Jika di papan tulis, setiap makhluk hidup pasti bergerak untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan alat geraknya masing-masing. Alat gerak makhluk hidup ada yang sama namun juga ada yang berbeda. Alat gerak makhluk hidup tergantung pada habitat atau tempat hidupnya masing-masing. Yang pertama, burung. Apa nama alat gerak dari burung? Sayap dan kaki. Sayap dan kaki. Apa fungsinya? Econ. Terbang dan berjalan. Terbang dan berjalan. Ini Terbang dan berjalan. terbang dan berjalan. Lalu yang kedua, ular. Apa alat gerak dari ular? Ada Otot perut. otot perut. Apa fungsinya, Ryan? Merayap dan berenang. Ya, merayap dan berenang. Lalu yang ketiga, sapi. Apa alat gerak dari sapi? Randy. Kaki. Kaki. Lalu apa fungsinya? Fungsi alat geraknya kosong. Jalan. Berjalan, betul sekali. Lalu kita masuk ke ikan. Apa nama alat gerak dari ikan? Bulan. Sirip dan ekor. Sirip dan ekor. Apa fungsi dari sirip dan ekor? Econ. Berenang. Berenang. Lalu yang berikutnya, kelinci. Apa nama alat gerak dari kelinci? Kaki. Kaki, betul sekali. Lalu apa fungsinya? Bulan. Untuk melompat. Iya. Jadi semua jawaban kalian
benar semua ya. Jadi ada burung, alat geraknya sayap dan kaki, lalu fungsinya terbang dan berjalan. Kelinci, alat geraknya kaki, lalu fungsinya untuk melompat. Baik. Selanjutnya, alat gerak makhluk hidup terdiri dari dua. Apa yang pertama? Bulan. Alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Yang kedua, Epan. Alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif. Jadi alat gerak aktif tersebut berupa apa? Otot. Otot. Lalu alat gerak pasif berupa apa, Randy? Tulang. Tulang. Baik anak-anakku sekalian, mari kita amati video berikut ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Perhatikan baik-baik ya. Coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Selanjutnya anak-anak, saya akan membagikan LKPD IPA. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Baik. Baca baik-baik perintah dalam LKPD tersebut sehingga kalian paham apa aktivitas yang kalian lakukan. Dari sekarang waktu saya serahkan untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Semua perintahnya sudah jelas. Apabila kurang jelas silakan ditanyakan kepada Pak Tian ya. Silakan bekerja. Itu mulai sudah bagus. Baik anak-anak, waktu untuk menyelesaikan LKPD telah selesai. Saya minta LKPD-nya dikumpulkan. Sudah. Baik, LKPD ini nanti akan saya komentari seperti apa pekerjaan yang telah kalian lakukan dalam LKPD ini ya. Namun sebelumnya saya bertanya dulu terkait dengan LKPD ini. Coba perhatikan gambar yang pertama. Sudah lihat gambar yang pertama? Silakan. Gambar apa yang pertama tadi? Manusia. Manusia. Apa alat gerak dari manusia tadi? Randy. Kaki. Kaki. Lalu apa fungsinya? Alda. Berjalan, lompat, dan lari. Berjalan, lompat, dan lari. Lalu gambar yang kedua ada kupu-kupu. Apa nama alat geraknya?
Eva, Sayap. sayap. Apa fungsi dari alat gerak, fungsi dari sayapnya itu? Terbang. Untuk terbang. Lalu perhatikan gambar yang ketiga. Gambar apa itu? Kosong. Gambarnya ikan. Apa nama alat geraknya? Ryan? Sirip. Betul sekali. Lalu apa fungsi alat geraknya? Ready. Berenang. Lalu lihat gambar yang kelima. Apa nama gambar itu? Burung apa? Apa nama alat geraknya? Econ. Sayap dan kaki. Lalu apa fungsi dari sayap dan kaki? Ryan. Jalan dan terbang. Untuk berjalan dan terbang. Terima kasih sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, maka kita lanjut kepada diskusi dulu. Ya, kalian masih berada dalam kelompok untuk berdiskusi mengenai materi IPA. Masing-masing kelompok menyelesaikan satu buah soal ya. Silakan dikerjakan di dalam kelompok terkait bahan diskusi IPA-nya. Silakan. Mana yang sudah? Oke. Yang mana? Tidak. Paham maksud dari bahan diskusinya? Bisa dijawab dengan baik ya? Bisa. Baik anak-anakku sekalian, untuk di materi IPA kita punya nama kelompok berbeda lagi tadi. Ya, yang kelompok 1 itu kelompok sayap namanya tadi ya. Yang kelompok 2 namanya kelompok kaki. Yang kelompok 3 namanya kelompok sirip. Baik, sudah kerja soal diskusinya? Baik, luar biasa. Sebelum kita menyelesaikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita yel-yel dari tiap-tiap kelompok dulu. Ya, kelompok yang pertama, kelompok sayap. Yel-yelnya. Semangat lagi yel-yelnya. Semangat. Yes. Dari kelompok kaki lebih semangat lagi. Keren. Luar biasa. Baik, sekarang kita presentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Mulai dari kelompok sayap. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan dari kelompok sayap. Ciri makhluk hidup dapat bertindak tepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 atau kelompok sayap ya. Silakan. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari kelompok kaki? Bergerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Luar biasa ya. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok lain? Tidak ada. Selanjutnya dari kelompok kaki. Silakan. Kelompokkan nama hewan berdasarkan geraknya masing-masing. Sayap dan kaki, otot perut, kaki, sirip dan ekor. Sayap dan kaki burung, kaki anjing, kuda, singa, babi, kerbau, kucing. Otot perut cacing dan ular. Sirip dan ekor ikan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kaki ya. Tepuk tangan. Bersama lagi. Ya. Jadi sudah dirincikan mana yang merupakan hewan yang alat geraknya sayap, alat geraknya otot, alat geraknya kaki dan sayap sudah disebutkan. Lalu dari kelompok sirip, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sirip. Mengapa hewan dan manusia dapat bergerak? Hewan dan manusia dapat bergerak karena ada rangsangan yang mengenai sebagian atas tubuh bagian sebelah.
Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok C ya. Hewan dan manusia dapat bergerak karena adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hasil diskusi kalian. Kalian telah berdiskusi dengan baik, mempresentasikan dengan baik. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan bergerak? Bergerak adalah suatu proses berpindah tempat. Mengapa demikian? Hewan-hewan tadi itu bisa berpindah tempat, bisa bergerak, itu karena ada apanya? Ada apa? Mereka Mempunyai alat gerak. Kupu-kupu bisa terbang, itu karena ada apa? Sapi bisa berpindah tempat, mencari makan sendiri, itu karena apa? Karena kaki. Jadi alat gerak itu sangat penting, ya, sangat penting. Baik anak-anakku sekalian, hari ini tadi kita telah mempelajari materi apa saja? Ready? materi bahasa Indonesia dan materi ilmu pengetahuan alam. Betul, materi bahasa Indonesia dan materi ilmu pengetahuan alam. Materi bahasa Indonesia kita berbicara tentang apa? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ada. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas dalam satu teks. Ya, topik utama yang dibahas dalam satu teks atau sebuah paragraf. Apa fungsi dari ide pokok tadi? Eva. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, betul sekali ya. Fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ya, baik, kalau materi IPA tadi kita berbicara tentang apa? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan atau alat gerak hewan. Apa saja tadi alat gerak hewan yang kita sebutkan tadi? Kaki, sayap, otot perut, tangan, sirip dan ekor ya. Baik, kita banyak berbicara tentang nama hewan, nama alat gerak serta fungsinya tadi. Ular, alat geraknya apa? Eva. Otot perut. Lalu apa fungsi dari alat geraknya? Randy. Merayap dan berenang. Merayap dan berenang ya. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Karena kalian telah mempelajari materi ini, oleh karena itu Pak Guru akan menguji berupa soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Lihat baik-baik soalnya. Kalau kurang jelas, mohon ditanyakan lagi ya, apanya yang kurang jelas. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk menyelesaikan soal evaluasi telah selesai. Silakan dikumpulkan soalnya. Sudah kumpul semua? Sudah, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, karena kalian telah menyelesaikan soal evaluasi dengan baik ya, nanti akan diberi nilai oleh Tatian. Sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bahagia. Bahagia, apalagi? Gembira. Gembira, apalagi? Semangat. Semangat. Sebelum kita pulang ke rumah, Tatian memberi tugas dulu untuk kalian kerjakan di rumah ya. Baik, ini tugasnya. Untuk melengkapi ilmu tadi,
Jadi membuat alat gerak sederhana menggunakan bahan bekas. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah paham. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Kepada yang sudah bertugas, dipersilakan. Adalah dasar kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Lindungilah kami dan berkatilah kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih Alda telah mengakhiri rangkaian kita dengan doa penutup. Terima kasih, selamat